Ya teman-teman, saya saat ini posisinya berada di atas ya. Setelah bangunan masjid itu saya mencoba untuk naik terus untuk mengikuti begitu jalur yang ke atas sampai ke titik dimana titik longsor ya. Titik longsor yang terjadi di Desa Selo Rejo ya. Jadi ini adalah longsornya teman-teman. Titik longsornya itu di sini. Bayangkan ya, sepanjang ini mulai dari titik saya berdiri ya, tanah-tanah yang di atas longsor jatuh tapi tidak lurus begitu loh, tidak lurus terhadap kampung itu. Kalau kampung itu masih banyak penghuninya, masih katakan masih produktif gitu loh, tapi longsoran ini malah ke kiri begitu teman. Jadi longsoran dari tanah ini turunnya ataupun longsornya itu ke kiri begitu loh. Nah, sedangkan di kiri di situ banyak rumah-rumah ataupun kampung. Jadi ada 48 kakak teman-teman, dan posisi masjidnya itu berada di sini. Bentar ya. Nah, di sana teman-teman. Itu adalah masjid yang di sebelum jembatan itu, di situ adalah masjidnya yang utuh ya. Sedangkan di sini terdapat sebuah warung remang-remang ya, warung karaoke katanya, yang umumnya dinamakan warung Bunda. Ini adalah fondasi dari warung tersebut. Kalau ada kegiatan ataupun aktivitas yang menyimpang norma-norma agama, apalagi dengan musik yang katakan nyaring begitu ya, lantang, pastinya itu yang dibawa itu kedengeran sangat jelas ya teman-teman, karena posisinya berada di atas. Nah, disinilah warung tersebut berada, dan saat ini tinggal fondasinya saja ya. Masya Allah. Dan kita coba turun teman-teman, melihat lebih jelas lagi bagaimana kondisi kampung yang kena longsor dan saat ini sudah tidak dihuni lagi, semuanya pada pindah ya, dikosongkan, dan bangunan-bangunannya itu masih ada yang tertimbun, ada yang rusak parah begitu ya, dan ada juga yang utuh tapi tidak dihuni lagi karena sudah rawan. Jadi tanah-tanah di sini itu sudah pada gerak teman-teman, sehingga tidak baik kalau dibangun sebuah rumah begitu. Nah, saya coba untuk turun ya. Nah, itu adalah rumah-rumahnya di situ. Bentar ya. Wih, Masya Allah. Bagaimana ya kondisinya, dan ini adalah akses untuk menuju kampungnya. Bentar ya, saya mencoba untuk percepat. Ini sudah ngos-ngosan teman-teman, karena naiknya bisa dibayangkan, ini naik ke tempat titik longsor itu sangat terjal sekali ya. Saya mencoba untuk turun, dan ada beberapa cerita dari seorang penjual keliling gitu, jual makanan keliling itu, jual makanan ringan itu. Setelah kejadian ya, para penjual itu masuk ke kampung sini, padahal itu sudah kejadian longsor, artinya kampung ini sudah pada kosong gitu loh. Nah, orang yang jualan keliling itu masuk ke kampung sini dan banyak yang beli katanya, banyak yang beli. Terus siapa yang beli? Ih, berhenti nggak bre, bentar ya, tak percepat. Terus siapa yang beli gitu loh. Ini saya mencoba untuk turun. Kampungnya mana Kang? Yang mana Kang kampungnya Kang? Yang rumah-rumah yang pada kosong di mana Kang? Sini, ini ya Kang ya. Oke. Saya mencoba untuk masuk ya teman-teman, melihat secara langsung kondisi rumah yang terkena dampak dari bencana longsor ya. Nah, ini ya, ini adalah rumahnya. Ini rumahnya sudah pada kosong. Nah, itu masjidnya teman-teman. Jadi saya mencoba untuk masuk ya. Bismillah.
Nah, seperti itu keadaannya. Kayak gini loh. Ini menjelang maghrib ya, saya percepat. Tuh, ini masih bagus. Kalau secara bentuk bangunan, dari temboknya, dari kayu-kayunya, ini masih bagus teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sebelah sini, ini sudah tanah yang longsor dari atas ini. Jadi ini sudah pada kena semua, ini kena longsor, dan ada 19 orang yang meninggal dari 48 kakak teman-teman. Masya Allah, kayak gini ya. Assalamualaikum, permisi nggih. Ya Allah, dia tidur di sini ya, pakai kamar kuno ya. Ini adalah ranjang tempat tidur, dan ini masih ini bahkan ada jadwal pelajaran sekolah SD ngetos 4 ini. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada anak-anak juga yang meninggal katanya, bahkan ada orang yang lagi hamil juga. Masya Allah. Dan itu masjidnya ya teman-teman. Nah, jadi masjid ini terlewatkan oleh longsoran tanahnya di atas, karena longsoran itu berbelok ke kiri. Tidak, padahal itu posisinya lurus masjid ini. Posisi longsoran itu lurus masjid, tapi berbelok ke kiri begitu loh. Saya perlihatkan ya. Semoga terlihat dari bawah. Barusan kan saya dari atas. Nah, untuk titik longsor itu persis lurus ya, sejajar dengan masjid ini gitu loh. Nah, di atas sana teman-teman. Tapi ketika longsor, begitu kejadian longsor, itu malah berbelok ke kiri, malah menuju kampung begitu loh. Longsor itu loh Kang, longsor itu kan persis di atas masjid ini kan, malah berbelok ke kampung gitu loh. Itulah menjadi tanda tanya besar begitu ya. Kenapa begitu loh? Kenapa kok bisa gitu loh? Seperti ya, semuanya tidak ada yang kebetulan ya. Semuanya tidak ada yang kebetulan, tapi memang itu semua adalah rencana Tuhan begitu loh. Pak kedap Pak nggih. Boleh tak cobi masuk sing niku lho Pak. Sing niku lho, sing griya sing wonten terus si rencang kula. Ah, nggih. Nggih Pak, mantun Pak. Jadi ada teman saya. Nggih. Nggih. Ada teman saya barusan, dan diceritakan oleh bapaknya, Pak Wijanto itu warga sini ya. Katanya itu sering ada penampakan katanya di rumah pojokan situ, semacam kayak ada orang yang meloncat-loncat begitu, dan ada aktivitas keramaian begitu ya. Jadi saya mencoba untuk masuk. Nah, ini kena semua ini. Jadi ini adalah rumah teman-teman. Mohon maaf ya, saya berhenti. Kebun jagung ini itu adalah rumah. Semuanya ini rumah semua, pada rusak. Jadi di kebun jagung itu rumah-rumah semua gitu loh. Bismillah. Bentar ya. Saya penasaran gitu loh, melihat kondisi rumah yang sudah pada rusak. Nah, di sini, nah timbunan ya, gundukan tanah ini adalah longsoran yang dari atas. Jadi gundukan ini adalah bekasnya ya. Dia melibas semua rumah-rumah yang ada di bawah. Nah, ini juga ya. Ini adalah rumah. Dan saat ini sudah menjadi kampung mati. Bahkan ada warga yang sudah merehab total rumahnya sampai betul-betul bagus begitu pilarnya ini ya. Bentar ya. Ini pilarnya sudah tertancap 3. Nah, ini tahap rehab renovasi total, ada pilar 3, tapi proses rehab atau membangunnya belum selesai. Sudah terjadi bencana longsor sehingga
saat ini sudah ditinggal ya. Ini bagus ini bagus. Jadi rumah ini masih bagus karena masih baru direhab gitu loh, dan dikunci. Nah, dikunci ya. Kita coba naik. Nah, saya naik ya. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang dimaksud oleh warga sini. Katanya suka ada penampakan, saya tidak tahu, tapi saya penasaran ingin masuk. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Tuh ada payung. Ini pendiri NU Hasyim Asy'ari Jombang. Di kamarnya. Masya Allah. Permisi nggih, Nuwun sewu. Rahayu. Assalamualaikum. Di sini katanya teman-teman, yang suka ada penampakan. Saya perlihatkan semuanya ya, biar pemirsa di rumah ikut membayangkan bagaimana situasi pada saat itu, yang kejadiannya itu sekitar habis asyar ya, sekitar jam 4, jam setengah 5, jam 5 lah. Hujan sangat deras sekali pada waktu itu katanya teman-teman. Innalillahi. Ya apa rek? Kayak ada yang ngintip di si pojokan sini. Jadi hujan sangat deras sekali pada waktu itu, dan berbunyi gemuruh dari atas. Ternyata ada tebing yang longsor yang sangat dahsyat, melibas semua rumah-rumah yang ada di bawah sini. 48 kakak teman-teman. Kalau hitung rumah saja sudah 48 rumah ya. Loh ini masih banyak perabotan-perabotan dapur, kayak piring-piring ini masih ada yang utuh ya. Bahkan jaket. Masya Allah. Semoga keluarga terdampak diberi kesabaran ya, dan ketabahan, yang pastinya kalian orang-orang kuat dan orang-orang yang mampu, karena Allah tidak akan memberi ataupun membuat suatu ujian terhadap kalian ketika kalian tidak mampu. Ya Allah. Bentar ya, sini dulu. Ini ada ulek-ulek ya, layah juga, kentong-kentong, dan ini tungkunya. Masya Allah. Jadi banyak yang tidak dibawa, ini ranjang tidur, lemari. Di sini kandang mungkin. Luar biasa ya. Maksudnya luar biasanya itu orang-orang yang terdampak, mereka kuat sekali dan tabah ya. Dan sekarang sudah pindah ya, dipindah. Saya coba untuk masuk ke sana ya teman-teman. Saya masuk ke sana. Yang jelas secara logika ya, semua rumah-rumah di sini atas kejadian longsor tadi itu memang secara logika, karena dari sisi alam ya, tebingnya yang sudah tanahnya sudah pada tidak kuat ya, mungkin karena banyak penebangan pohon. Itu yang pasti dampak dari longsor itu seperti itu, penebangan pohon ya, terus gerusan air yang jelas, sehingga kalau tidak ada pohon, tidak ada akar yang mengikat tanah, dan disitulah terjadi longsor ya. Yang di situ apa itu? Itu rumah teman-teman. Sebentar, saya coba masuk ke sana ya. Pemirsa di rumah pasti penasaran toh ya. Ini sudah mulai gelap ini.
suasananya sudah mulai gelap dan ini menjelang maghrib ya. Ini apa yang ada yang pernah masuk ke sini. Saya mendapati jejak kaki ya. Ya Allah. Assalamualaikum, permisi, pamit nggih. Ya Allah Gusti, sudah ditumbuhin akar-akar ya di atapnya ini, genteng-genteng ini. Ini ternyata ini rumahnya sederhana teman-teman. Lantainya masih lantai batu bata merah ya. Saya mencoba untuk masuk. Di sini ada semacam kursi panjang ya. Ini. Terus ini ada meja-meja, mungkin ini. Ini kamar tidurnya teman-teman. Ya Allah, semoga yang punya rumah ini selamat ya. Ini masih ada ini. Sepertinya kakek-kakek. Ini baju celananya. Dan ini ranjang ataupun tempat tidurnya. Sepertinya dia gemar wayang. Gemar wayang dia. Ini ada kaset pita. Nah, wayang ya. Banyak sekali dia mengkoleksi kaset-kaset pita wayang. Gambar wayang. Dan dia kalau ngerokok pakai tengwe ngelinting sendiri ini pada cetakan. Amit nggih, nyun sewu, jangan itu ya, permisi. Ya Allah, semoga selamat. Ini ada tungku teman-teman, tungku pawonnya ya, dapur yang menggunakan tungku tradisional. Masya Allah, keadaannya tadi tinggal ya Allah Gusti. Semoga selamat yang punya. Apa? Wah Allah, tokek. Ini tokek teman-teman. Kaget aku. Amit nggih, sampun kula medal. Tak keluar. Ya. Ada tokek. Katanya kalau ada tokek itu ada makhluk astral yang mendekat. Atau cicak gitu ya. Katanya ada makhluk astral yang mendekat. Itu kosong. Ada orang udah. Ya, pemirsa di rumah semuanya semoga terhibur ya. Semoga tayangan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh merusak alam. Apapun alasannya kita tidak boleh merusak alam. Karena kalau alam sudah marah, fatal ya, jadinya fatal. Seperti contohnya keadaan ataupun kejadian yang terjadi di lingkungan ini yang sudah kosong ini. Semoga kita juga tidak boleh semena-mena, egois juga. Apabila kita berfoya-foya, melanggar agama, norma-norma agama, kita juga tidak boleh egois seperti itu. Kita harus memikirkan tetangga kita ya. Kita punya musik misalnya, kita punya sound system yang besar. Lihat tetangga kita ya, apakah dia perlu istirahat. Jangan sampai mengganggu istirahat tetangga kita ya, karena ya tadi ketika hati ini sudah katakan sakit, makanya pastilah orang yang teraniaya itu teman-teman, orang yang doanya gampang dikabulkan. Makanya jangan sampai mengganggu tetangga begitu ya. Boleh siapa saja yang punya sound system dia menyalakan musik sebegitu nyaringnya, tapi lihat kondisi keadaan rumah kita. Kalau berdekatan dengan rumah, berdekatan dengan rumah tetangga, kita tidak boleh mengganggunya ya. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.